Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar wallahilham. Hadirin yang berbahagia, setelah sebulan menjalankan ibadah Ramadan, tentu kita semua berharap agar Allah menerima seluruh ibadah kita. Baik saum kita, sholat malam kita, sodakoh kita, tadarus Al-Quran kita, semangat kita memakmurkan sholat berjamaah di masjid, serta upaya kita mengasihi sesama. Semoga dimasukkan kita dalam golongan hamba Allah yang bertakwa, yaitu golongan sebaik-baik umat. Sebagaimana Allah berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu adalah yang paling bertakwa. Al-Hujurat ayat ke-13. Saudaraku, jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Ketika Ramadan telah usai, maka hendaknya kita senantiasa teguh, istiqomah di dalam kebaikan dan ketakwaan, dimanapun dan kapanpun. Jangan sampai menimpa kita perumpamaan orang yang menatap bata demi bata hingga berwujud bangunan yang indah dan megah. Namun tiba-tiba dia sendiri yang merobohkannya. Atau laksana orang yang mengurai benang yang telah dipintalnya. Sebagaimana Allah firmankan, wala takunu kallati naqadat ghazlaha mim ba'di quwwatin ankasa. Janganlah kamu seperti perempuan yang menguraikan benang-benang yang telah dia pintal dengan kuat lalu dicerai-beraikan kembali. Surat An-Nahl ayat 92. Sebagai contoh sederhana, puasa Ramadan melatih kita untuk senantiasa berperilaku jujur. Maka orang yang berpuasa dengan benar tidak mungkin akan menjadi pendusta. Tidak mungkin menjadi pencuri. Tidak mungkin menjadi koruptor. Saat ini rendahnya kejujuran menjadi keprihatinan kita semua. Bahkan di antara krisis moral yang melanda bangsa kita ini, salah satunya adalah hilangnya kejujuran pada sebagian anak bangsa. Ketika orang yang tidak jujur menjadi pemimpin, tentu ini akan sangat membahayakan bangsa ini. Mari kita simak sabda Rasulullah Muhammad SAW. Alaikum bisidki, fa inna sidqa yahdi ilal birri, wa innal birra yahdi ilal jannah. Wa ma yajalu rajul yusadiku wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqon. Hendaklah kamu semua bersikap jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan membawa ke surga. Seseorang yang selalu jujur dan mencari kejujuran akan ditulis oleh Allah sebagai orang yang jujur. Wa iyyakum wal kadiba, fa innal kadiba yahdi ilal fujur, wa innal fujur yahdi ilan nar. Wa ma yazalu rajul yaktibu wa yataharral kadiba hatta yuktaba indallahi kadzaban. Jauhilah sifat bohong, karena kebohongan membawa kepada kejahatan, dan kejahatan membawa kepada neraka. Orang yang selalu berbohong dan mencari-cari kebohongan akan ditulis oleh Allah sebagai pembohong. Hadis riwayat Muslim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahilham. Hadirin yang berbahagia, hari ini adalah hari kemenangan. Bukan hanya kemenangan menahan lapar dan dahaga saja, tetapi kemenangan sejati dalam mengendalikan hawa nafsu dan meningkatkan kualitas diri. Setelah sebulan penuh melatih diri dengan ibadah dan kesabaran, kini tiba saatnya kita kembali ke fitrah, yaitu keadaan suci sebagaimana bayi yang baru dilahirkan. Namun, kemenangan ini tidak boleh berhenti pada perayaan semata. Idul Fitri seharusnya menjadi titik tolak bagi kita untuk terus memperbaiki diri, menjaga semangat ibadah, dan menumbuhkan kesadaran sosial yang lebih tinggi dalam kehidupan ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahilham. Di hari yang penuh berkah ini, rasa syukur kita harus diwujudkan dalam bentuk nyata, terutama dalam meningkatkan hubungan antar sesama manusia. Ramadan telah mengajarkan kita untuk peduli terhadap sesama, menahan amarah, membangun kasih sayang.
Oleh karena itu, Idul Fitri adalah momentum terbaik untuk mempererat kembali tali silaturahim, memperbaiki hubungan yang mungkin sempat renggang, serta menghidupkan kembali rasa persaudaraan di antara kita. Islam sangat menekankan pentingnya ukhuwah Islamiyah, karena persatuan dan kebersamaan adalah kekuatan besar dalam kehidupan bermasyarakat. Silaturahim yang kuat merupakan bagian dari refleksi ibadah yang telah kita jalani selama Ramadan. Seperti halnya kita telah memperkuat hubungan kita dengan Allah melalui sholat kita, puasa kita, zikir-zikir kita. Kini saatnya kita juga memperkuat hubungan dengan sesama manusia. Baik dengan keluarga, tetangga, dan sahabat. Kita jaga dan kita rawat dengan penuh keikhlasan. Memberikan maaf, menyambung kembali tali persaudaraan yang terputus, serta saling mendoakan adalah bentuk nyata dari kesempurnaan ibadah kita. Dengan demikian, kita benar-benar mewujudkan prinsip hablum minallah wa hablum minan nas, yaitu menjaga keseimbangan antara hubungan kita dengan Allah secara vertikal dan hubungan kita dengan manusia secara horizontal. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahilham. Silaturahim lebih dari sekedar tradisi. Silaturahim dalam Islam adalah ajaran yang membawa keberkahan. Sebagaimana Rasulullah bersabda, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, dipanjangkan usianya, dan diluaskan rezekinya, hendaklah ia menyambung silaturahim. Hal ini menunjukkan bahwa menjalin hubungan baik dengan orang lain bukan hanya akan membawa kedamaian hati, tetapi juga akan mendatangkan berbagai kebaikan dalam hidup kita. Oleh karena itu, marilah kita manfaatkan momentum Idul Fitri ini untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah dan memperkuat hubungan dengan sesama, agar kita benar-benar menjadi hamba yang beruntung dan mendapatkan keberkahan dalam kehidupan di dunia maupun akhirat. Allah berfirman, "Duribat alaihimud dillah ainama sukifu illa bihabli minallah wa habli minan nas." Mereka diliputi kehinaan dimanapun saja berada, kecuali jika mereka berpegang pada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahilham. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Kehidupan manusia terus berjalan dengan cepat, diiringi dengan berbagai perubahan sosial dan budaya yang semakin pesat. Dahulu perubahan terjadi dalam kurun waktu ratusan tahun sebelum dampaknya benar-benar terasa dalam kehidupan sehari-hari. Namun kini perkembangan terjadi begitu cepat. Dalam hitungan dekade, bahkan tahun. Hal ini semakin nyata sejak ditemukannya internet pada tahun 1990-an. Yang menandai awal dari era digitalisasi. Internet tidak hanya mempermudah akses informasi dan komunikasi, tetapi juga membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk budaya, pola interaksi sosial, dan bahkan cara kita memahami serta menjalankan agama. Saudaraku berbahagia, digitalisasi telah mengubah banyak hal dalam kehidupan kita. Kini manusia tidak lagi bergantung pada cara-cara konvensional dalam berkomunikasi, dalam bekerja, atau mengakses ilmu pengetahuan. Informasi yang dulunya sulit dijangkau, kini tersedia dalam hitungan detik melalui jaringan internet. Media sosial telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, menghubungkan manusia dari berbagai belahan dunia tanpa mengenal batas dan waktu serta tempat. Namun, di balik kemudahan yang ditawarkan, perubahan ini juga membawa tantangan besar. Informasi yang beredar di dunia tidak semuanya benar dan bermanfaat. Hoax, fitnah, dan berita palsu semakin sulit dibedakan dari fakta, sehingga menuntut kita untuk lebih selektif dan lebih kritis dalam menerima serta menyebarkan informasi. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Lebih dari sekedar komunikasi dan informasi, perkembangan teknologi juga telah mengubah cara manusia bekerja dan berkreativitas. Di era revolusi 5.0, teknologi tidak hanya menjadi alat bantu, tetapi telah berkolaborasi langsung dengan manusia
dalam berbagai macam aspek kehidupan. Kecerdasan buatan robotika dan Internet of Things telah menggantikan banyak pekerjaan manusia dan meningkatkan efisiensi dalam berbagai sektor. Kita melihat bagaimana otomatisasi telah mengambil alih banyak tugas yang sebelumnya hanya bisa dilakukan oleh manusia. Kemajuan ini tentu membawa manfaat besar, tetapi juga menghadirkan tantangan baru, seperti hilangnya beberapa jenis pekerjaan tradisional dan munculnya ketimpangan dalam akses teknologi. Allahu Akbar, Allahu Akbar wallahil hamd. Di tengah derasnya arus perubahan ini, umat Islam harus tetap berpegang teguh pada nilai-nilai keislaman. Kemajuan teknologi tidak boleh menjauhkan kita dari agama, tetapi justru harus dimanfaatkan untuk memperkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran dan hadis tetap menjadi pedoman utama dalam menghadapi perkembangan zaman. Jika kita tidak berhati-hati, kemajuan teknologi dapat membuat kita lalai dalam ibadah dan yang lainnya. Lebih banyak menghabiskan waktu di dunia maya daripada dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah min dzalik. Oleh karena itu, kita perlu membangun kesadaran bahwa teknologi adalah alat yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup dan ibadah, bukan sebagai sarana yang membuat kita semakin jauh dari Allah dan nilai-nilai kebaikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar wallahil hamd. Sebagai muslim yang hidup di era modern, kita dituntut untuk cerdas dalam menyikapi perubahan ini. Islam tidak pernah menolak kemajuan, tetapi justru mengajarkan bagaimana menggunakannya untuk kebaikan umat. Teknologi bisa menjadi sarana dakwah, penyebaran ilmu, dan peningkatan kesejahteraan umat jika digunakan dengan bijak. Namun, jika kita terlena dan membiarkan diri hanyut dalam kecanduan digital, maka kita justru akan kehilangan esensi kehidupan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, kita harus senantiasa mengingat tujuan hidup kita. Tujuan kita hidup ini hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk memberi banyak manfaat. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, khairun nas anfahum linas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang selalu memberi manfaat bagi lingkungannya, bagi sesamanya. Hadir rahimakumullah. Kita dalam menjalani kehidupan modern tidak boleh kehilangan jati diri. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan arahan kepada kita, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan memberikan jalan keluar dan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan kebutuhannya. At-Tolak ayat 2 dan 3. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Revolusi industri 5.0 membawa tantangan dan peluang bagi umat Islam. Kita harus siap menghadapi dan memanfaatkan peluang ini dengan bijak. Salah satu cara menghadapinya adalah dengan meningkatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan. Jangan sampai kita tertinggal dan dibelenggu oleh kebodohan. Allah berfirman, "Qul hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun." Katakanlah, apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Az-Zumar ayat ke-9. Selain itu, kita harus menjaga akhlak dalam berinteraksi dengan teknologi. Gunakan media sosial untuk menyebarkan kebaikan dan mempererat silaturahim, bukan sebaliknya menyebar fitnah atau kebencian. Dalam menghadapi tantangan ini, marilah kita berpegang pada sabda Rasulullah Muhammad SAW. Ittaqillah haitsuma kunta wa atibi sayyatal hasanatamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, dan iringilah keburukan dengan kebaikan yang dapat menghapusnya, serta bergaulah dengan sesama manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Ahmad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar wallahil hamd. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah.
Akhirnya marilah kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga kita senantiasa diberi hidayah, diberi maunah, sehingga di dalam menghadapi hidup yang semakin sulit di era modern ini kita tetap menjalani dengan benar, istiqomah, ada dalam ketaatan, ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa semoga Allah menerima seluruh amal kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Kita berdoa agar saudara-saudara kita yang hari ini terus-menerus dizolimi oleh Israel, dibantu oleh antek-antek, oleh Amerika, dunia bungkam, dunia bisu, tidak berkutik dan tidak bisa apa-apa. Kita sebagai muslim, sebagai saudaranya, kita harus selalu mendoakan, selalu memberikan kontribusi nyata kepada mereka. Kata Rasulullah, laisa min amril muslimin, bukan muslim jika tidak peduli dengan saudaranya. Saudara yang berbahagia, kita doakan cobaan yang berat pada saudara kita yang di Palestina, juga pada saudara kita yang ada di sekelilingnya, di Suriah, di Yaman, dan yang lainnya. Semoga Allah memberi pertolongan, memberi kemenangan. Nasrullah, nasru minallah, wafatun qarib. Pertolongan Allah itu amat sangat dekat. Demikian juga kita mohon pada Allah agar saudara-saudara kita yang sedang sakit atau mendapat cobaan yang berat diberi kesabaran dan ketabahan serta segera dibebaskan dari masalahnya. Kita berdoa agar para pemimpin bangsa Indonesia ini diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat memimpin bangsa ini, mengarahkan bangsa ini menjadi bangsa yang beriman, bertakwa dan taat sehingga menjadi bangsa baldatun thayyibatun warabun ghafur. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Mari mengangkat tangan kita seraya mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga doa dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i min wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat faya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wajma kalimatal muslimin alal haqqi ya rabbal alamin. Allahumma alif baina qulubina kama alafta bainal muhajirin wal ansor. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahassu'ana wa ta'abudana ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.